Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Masa muda ialah masa yang penuh dengan memperturutkan hawa nafsu. Seorang pemuda yang sedang dalam masa pembentukan fisik dan mental, banyak gejolak dalam pikiran maupun jiwanya. Dalam kondisi seperti ini, peluang untuk terjerumus dalam kesesatan dan keburukan yang dibisikkan oleh syaitan sangatlah besar sekali. Oleh karena itulah, kunci supaya pemuda hari ini tidak tersesat dan bisa menjadi pemimpin umat ke depan ialah di antara yang pertama, pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu wa syabun nasha'a bi'ibadatillah." Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah, yang mana pada hari tidak ada lagi naungan selain naungannya. Di antaranya ialah seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Salim Al-Hilali di dalam kitabnya Bahjatun Nazilin, beliau berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang taat ternyata sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Rasul sekaligus menantu beliau. Pemuda itu bernama Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Nurul Yakin karangan Muhammad Hudri Bek diceritakan tentang rancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pergi hijrah bersama Abu Bakar alaihissalam di malam hari. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisinya di atas tempat tidur, sehingga kaum kafir Quraisy tidak mengetahui bahwasanya Rasul tidak lagi berada dalam rumah. Hadirin rahmatillah, coba kita lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya di atas tempat tidur. Kenapa tidak sahabat yang lain? Ternyata Rasul ingin memberikan pelajaran Islam kepada kita, bahwa akan mampu berjaya ketika di dalamnya terdapat seorang pemuda yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang taat walau hidup letih dan penat. Sosok anak muda yang lebih memilih mati asalkan Allah dan Rasulnya tetap di hati. Sosok anak muda yang ternama, yang namanya selalu diingat sepanjang masa. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Dan yang kedua, pemuda berakhlakul karim. Kita sangat prihatin melihat akhlak pemuda kita hari ini. Bagaimana mungkin akhlak pemuda yang buruk hari ini kita lihat bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan Abu Lais Az-Zamarghandi termaktub sebuah kisah yang terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul berada di penghujung akhir hayatnya. Ia berpesan kepada 2 sahabatnya, "Wahai sahabatku Abu Bakar dan Umar bin Khattab, sepeninggal aku nanti ada rombongan haji yang datang dari kota Yaman, yang mana salah satu di antara mereka ada yang bernama Wais al-Qarni. Penduduk dunia tidak mengenalnya, tapi penduduk langit selalu memujinya. Dia seorang pemuda yang akhlaknya sangat mulia kepada ibundanya. Dia gendong ibundanya dari kota Yaman sampai kota Mekah untuk menyelesaikan ibadah haji." Bagaimana mungkin sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau beginilah yang kita tanamkan akhlak pemuda kita hari ini, insya Allah pemuda kita hari ini bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci supaya pemuda kita hari ini bisa menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.